Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Seth yang terbangun oleh suara alarm di pagi hari. Setelah sarapan, ia pergi bekerja di sebuah tempat penampungan hewan. Seth terlihat sangat menyayangi anjing-anjing di sana. Setiap hari, ia merawat dan memberi mereka makan dengan penuh perhatian. Kemudian saat Seth pulang naik bus, perhatiannya tertuju pada seorang gadis cantik yang sedang menulis di sebuah buku catatan. Ia pun langsung menghampirinya dan menyapanya dengan namanya, Holly. Hal itu membuat gadis tersebut terkejut karena ia tidak mengenali Seth. Seth lalu menjelaskan bahwa mereka dulu bersekolah di SMA yang sama dan hampir semua orang mengenal Holly karena ia cukup populer. Seth kemudian bertanya apakah Holly seorang penulis, tetapi Holly menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia hanya seorang pelayan. Setelah percakapan yang terasa canggung, Holly turun dari bus sebelum Seth sempat mengajaknya keluar. It was nice to see you again. Nice to see you too. Hey, if you're not doing anything, get a coffee. Malam itu, Seth mencari Holly di media sosial dan segera menemukan profil Facebook miliknya yang menunjukkan bahwa Holly masih lajang. Keesokan paginya di tempat kerja, Seth bertanya kepada petugas keamanan bernama Nate tentang cara mendapatkan hati gadis yang ia sukai. Nate merasa kesal karena mereka sebenarnya tidak cukup dekat untuk membicarakan hal seperti itu. Tetapi ia tetap menyarankan Seth agar lebih percaya diri. Kemudian saat sedang bekerja, Seth menemukan sesuatu yang aneh di fasilitas penampungan hewan itu. Ketika ia menyadari ada sebuah pintu yang mengarah ke ruangan terbengkalai. Setelah pulang ke rumah, Seth kembali terobsesi memantau profil Holly sambil mencatat hal-hal yang ia sukai dan tidak sukai. Keesokan paginya, Seth berlatih bagaimana cara berbicara dengan Holly. Setelah itu, ia datang ke restoran tempat Holly bekerja yang berhasil ia ketahui dari profil media sosialnya. Saat Holly datang untuk mencatat pesanannya, Seth mengingatkan tentang pertemuan mereka di bus, tetapi ia terkejut ketika Holly bersikeras bahwa dirinya tidak mengenal Seth. Situasi pun dengan cepat menjadi canggung. Seth lalu memuji rambut Holly, tetapi hal itu justru membuat Holly semakin merasa tidak nyaman. Kemudian saat Seth sedang menikmati makanannya, Holly kembali menghampiri untuk menanyakan apakah ia masih membutuhkan sesuatu. Seth memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya pergi menonton konser penyanyi favoritnya. Namun, Holly dengan tegas menolak dan mengaku bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Seth tidak mau mempercayainya, sehingga pelayan yang terlihat sangat gelisah itu langsung meletakkan struk di atas meja lalu pergi. Pada malam harinya, terlihat Holly pulang ke rumah setelah bekerja, tetapi ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Dan benar saja, orang itu tidak lain adalah Seth. Holly pun segera bergegas masuk ke apartemennya, lalu menyapa teman sekamarnya Claire dan menceritakan tentang pria menyeramkan tersebut. Kemudian Holly menerima telepon dari mantan pacarnya, Eric, yang sedang mabuk dan ingin menemuinya. Namun, Holly menolak lalu menutup telepon tersebut. Setelah itu, terlihat Holly dan Claire sedang minum bersama. Dalam percakapan mereka, Claire meminta Holly untuk memaafkan Eric atas apa yang telah terjadi dan mulai melanjutkan hidup. Namun, Holly mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu. Keesokan paginya, saat Holly tiba di tempat kerja, ia terkejut melihat seseorang telah mengirimkan seikat bunga mawar untuknya, lengkap dengan kartu bertuliskan, "Jadilah milikku." Pada malam harinya, Holly datang ke bar tempat Eric bekerja, dan Eric meminta maaf karena telah meneleponnya saat mabuk semalam. Holly lalu memintanya untuk tidak lagi mengirim bunga mawar kepadanya. Tetapi Eric mengatakan bahwa bukan dia yang mengirimkannya. Jawaban itu membuat Holly semakin terkejut. Eric kemudian mengajak Holly untuk kembali menjalin hubungan, tetapi Holly tampak ragu karena Eric pernah mengkhianatinya di masa lalu. Tiba-tiba, Seth juga datang ke bar itu dan duduk di meja dekat mereka untuk menguping percakapan. Tak lama kemudian, Holly keluar dari bar dan menulis sesuatu di buku catatannya, tepat saat Seth menghampirinya dan mulai mengajak bicara. Dengan mengejutkan, Seth mengaku bahwa dialah yang mengirimkan bunga mawar itu. Saat itu, Holly pun langsung mengenalinya sebagai pria yang pernah datang ke restoran, lalu dengan marah bertanya apa sebenarnya yang ia inginkan. Seth mencoba mengungkapkan perasaannya, tetapi Holly yang sangat marah langsung memukulnya dan bergegas kembali masuk ke dalam bar. Ketika Seth terus mengganggunya, Holly memanggil Eric yang segera datang dan menghajar Seth dengan keras. Setelah itu, Eric melempar Seth keluar dari bar. Namun, Seth justru merasa sangat senang saat melihat buku harian Holly tergeletak di luar. Sesampainya di rumah, Seth mulai membaca buku harian itu. Dari sana, ia menemukan berbagai rahasia terdalam Holly, dan beberapa di antaranya membuatnya sangat terguncang. Di tempat lain, Holly sangat cemas karena kehilangan buku hariannya dan membagikan kekhawatirannya kepada Claire. Keesokan harinya, Seth menyelidiki ruangan misterius di tempat kerjanya dan segera menemukan sebuah pintu jebakan yang mengarah ke ruang bawah tanah rahasia.
Dalam beberapa hari berikutnya, terlihat Seth membangun sebuah kandang di ruang bawah tanah itu dengan menggunakan alat-alat yang ia pesan secara online serta panduan dari tutorial WikiHow. Setelah kandang itu selesai, ia mengambil obat penenang yang biasa digunakan untuk anjing, lalu mencobanya pada dirinya sendiri hingga seketika membuatnya pingsan. Beberapa hari kemudian, Holly terlihat pulang larut malam saat ia kembali merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Dan ternyata benar, orang itu adalah Seth. Karena panik, pada satu titik, Holly mengeluarkan semprotan merica dan menyerang sosok yang ia kira Seth. Tetapi ternyata, orang itu hanyalah seorang tunawisma yang tidak bersalah. Holly yang panik langsung melarikan diri, sementara Seth memperhatikan semua itu dari balik bayangan. Tidak lama kemudian, Holly pulang ke rumah. Namun tak butuh waktu lama sampai Seth masuk secara diam-diam melalui jendela. Saat itu, Holly sedang berada di kamar mandi ketika ia mendengar suara mencurigakan. Ia sempat bertanya apakah itu Claire, tetapi tidak ada jawaban. Setelah itu, Holly pergi ke tempat tidurnya untuk tidur. Namun kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Don't worry, it's safe. I tested it on myself. Beberapa saat setelahnya, Seth tiba di tempat kerjanya dan berusaha menyelundupkan Holly dengan memasukkannya ke dalam sebuah kotak besar. Akan tetapi, ia dipergoki oleh Nate yang menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Seth pun buru-buru mencari alasan dengan mengatakan bahwa bosnya memintanya menangani pengiriman larut malam. Pada adegan berikutnya, Holly terbangun dan mendapati dirinya berada dalam kondisi setengah berpakaian serta terkurung di dalam sebuah kandang yang membuatnya sangat ketakutan. Gadis yang panik itu berusaha membuka kunci kandang dengan paksa, tetapi yang terjadi justru kukunya patah. Ia menjerit ketakutan. Namun suaranya tertutup oleh gonggongan anjing, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Keesokan paginya, Seth datang ke ruang bawah tanah sambil membawa sebuah wadah yang akan digunakan Holly sebagai toilet. Namun, Holly justru meluapkan kemarahannya dengan memaki Seth. Pria itu mengklaim bahwa semua ini ia lakukan demi kebaikan Holly, lalu pergi begitu saja tanpa memberinya makanan. Beberapa hari kemudian, kondisi Holly terlihat semakin memburuk. Karena itu, Seth datang membawakan air dan makanan untuknya. Dengan putus asa, Holly memegang kaki Seth dan memohon agar ia tidak pergi. Namun, Seth mengatakan bahwa keadaan ini juga sulit baginya dan mereka harus membuat batasan tertentu. Setelah Seth pergi, pikiran Holly mulai kacau hingga membuatnya berhalusinasi melihat Claire. Claire mengatakan kepada Holly bahwa Seth pada akhirnya pasti akan membunuhnya, lalu bertanya apa yang akan ia lakukan. Claire terus memancing Holly dengan mengatakan bahwa ia membiarkan dirinya dikalahkan oleh pria menyedihkan seperti itu. Keesokan harinya, Seth kembali ke ruang bawah tanah dan memberitahu Holly bahwa ia tidak berniat memaksakan diri padanya. Ia hanya berharap tidak perlu sampai membunuhnya. Seth mengklaim bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan Holly, karena menurutnya, Holly adalah orang yang istimewa. Ia percaya bahwa sosok Holly yang terlihat dari luar berbeda dengan jati dirinya yang sebenarnya. Karena itu, Seth ingin menemukan Holly yang sesungguhnya untuk melihat apakah masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Seth keluar dari ruang bawah tanah, tetapi langsung berhadapan dengan Nate yang marah dan bertanya, apakah ia baru saja masuk diam-diam ke area terlarang? Seth membantahnya, lalu pergi untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Holly kembali berbicara dengan halusinasi Claire dan mengungkapkan bahwa rencananya adalah menunggu. Keesokan paginya, Seth kembali ke ruang bawah tanah sambil membawa buku harian Holly, sehingga wanita yang marah itu menyebutnya sebagai pencuri. Dengan tenang, Seth mengatakan bahwa ia merasa iba kepada Holly, terutama setelah membaca bagian-bagian saat Holly menulis tentang cinta. Lalu tiba-tiba Seth bertanya bagaimana keadaan Claire akhir-akhir ini, yang langsung membuat Holly terdiam dalam keterkejutan. Ia mengaku bahwa terkadang sebelum masuk, ia mendengar Holly berbicara dengan dua suara, dan hal itu sempat membuatnya takut. Seth kemudian bertanya apakah Claire ada di sana saat itu juga. Holly melihat sosok Claire tepat di belakang Seth, tetapi ia menyangkalnya. Dalam sebuah kejutan besar, Seth mengungkapkan kepada Holly bahwa Claire sebenarnya tidak pernah ada dan hanyalah bagian dari imajinasinya sendiri. Terungkap bahwa Holly dan Eric dulunya pernah bertunangan, tetapi hubungan mereka berubah menjadi kacau ketika Eric berselingkuh dengan Claire yang asli, sahabat terbaik Holly. Adegan kemudian beralih ke kilas balik saat kedua gadis itu pulang bersama pada suatu malam. Dalam perjalanan itu, Holly menanyai sahabatnya tentang pengkhianatan tersebut. Claire dengan gugup menjelaskan bahwa saat itu mereka sedang mabuk dan kejadian itu tidak berarti apa-apa. Namun, Holly justru meledak dalam kemarahan dan mengemudikan mobil secara sembrono hingga menyebabkan kecelakaan hebat. Keduanya selamat dari kecelakaan itu, tetapi setelahnya Holly melakukan tindakan mengerikan yang menyebabkan Claire tewas di tempat. Di masa sekarang, Seth menceritakan semua itu kepada Holly.
Namun Holly bersikeras bahwa dirinya adalah seorang penulis dan semua yang tertulis hanyalah cerita fiksi. Tetapi Seth menjelaskan bahwa itulah alasan ia tidak langsung melapor ke polisi, melainkan mengikutinya selama beberapa hari lebih dulu untuk memastikan kebenarannya. Dalam kejutan aneh lainnya, terungkap bahwa Holly sebenarnya adalah seorang pembunuh berantai, dan Seth pernah menyaksikan serangkaian pembunuhan yang ia lakukan saat pulang pada malam hari. Meski mengetahui semua itu, Seth tetap bersikeras bahwa ia mengurung Holly untuk menyelamatkannya dan mencegahnya melukai orang lain lagi. Holly tampak benar-benar tersentuh oleh hal itu, lalu memohon dengan putus asa agar Seth menyelamatkannya. Setelah Seth pergi, Claire kembali muncul dan memuji akting Holly yang sangat meyakinkan. Dari situ terungkap bahwa Holly sebenarnya hanya berpura-pura agar Seth percaya bahwa dirinya masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Seth kembali ke ruang bawah tanah dan bertanya kepada Holly mengapa ia melakukan semua pembunuhan itu, serta mengapa ia tidak berhenti setelah kejadian dengan Claire. Holly menjawab bahwa ia melakukannya hanya karena ia bisa. Setelah itu, ia mulai bertindak semakin tak terkendali hingga membuat dirinya terluka. Ia menuntut agar Seth melepaskannya, lalu memperingatkan bahwa jika dirinya mati di tempat itu, hidup Seth juga akan hancur karena sidik jarinya ada di mana-mana. Ancaman itu membuat Seth ketakutan, sehingga ia diam-diam naik ke atas untuk bekerja. Di sana, atasannya memanggilnya ke kantor. Ternyata, Seth sudah tidak membersihkan tempat itu dengan baik, dan Nate juga melaporkan bahwa ia tidak melihat Seth selama 2 hari. Atasannya kemudian memberikan surat peringatan dan dengan tegas mengatakan bahwa Seth akan dipecat jika terus bekerja dengan lalai. Seth pun cemas akan kehilangan pekerjaannya dan berjanji bahwa hal itu tidak akan terulang lagi. Keesokan harinya, ia kembali menuju ruang bawah tanah melalui ruangan terbengkalai, dan hal itu kembali disadari oleh Nate. Tak lama kemudian, Seth menghampiri Holly dan hanya memberinya sebatang coklat sebagai makanan, sebagai hukuman karena sebelumnya Holly membuat ulah. Ia pun bersiap pergi, tetapi Holly memutuskan untuk memanipulasinya dengan mengatakan bahwa semalam ia bermimpi mereka hidup bersama di sebuah rumah dekat pantai. Holly berkata bahwa dalam mimpi itu mereka hidup bahagia dan mungkin memang seperti itulah seharusnya kehidupan mereka. Perkataan itu akhirnya meluluhkan hati Seth sehingga ia setuju untuk mengambilkan camilan untuk Holly dari mesin penjual otomatis. Setelah itu, Seth meninggalkan ruangan. Sementara itu, Nate yang mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres membuka pintu menuju ruangan terbengkalai yang kemudian membawanya ke ruang bawah tanah rahasia. Di sana, Nate terkejut saat melihat Holly dikurung di dalam sebuah kandang. Holly merasa lega melihatnya dan segera memintanya mencari sesuatu untuk membuka kunci karena menurutnya mereka tidak punya banyak waktu. Nate pun berusaha keras membuka kunci tersebut, namun sayangnya Seth kembali sambil membawa camilan dan langsung terkejut melihat Nate ada di sana. Namun secara mengejutkan, Holly melihat Seth dan malah memberi isyarat agar ia menyingkirkan Nate. Seth sempat ragu, tetapi ketika Holly mulai berbicara tentang bagaimana cinta sejati membutuhkan pengorbanan, Seth pun menyerang Nate. Meskipun serangan itu belum langsung membuat Nate tewas, Holly terus mendesak Seth untuk menghabisinya. Awalnya Seth masih bimbang, tetapi di bawah tekanan Holly, ia akhirnya benar-benar membunuh pria malang itu. Seth sangat terguncang oleh apa yang telah ia lakukan. Namun Holly berusaha menenangkannya dan kemudian memberinya petunjuk tentang cara menyingkirkan mayat tersebut. Seth pun menuruti perintah itu dan berusaha menghilangkan identitas Nate agar tubuhnya tidak mudah dikenali. Setelah itu, Seth berusaha menghilangkan tubuh Nate dengan memanfaatkan anjing-anjing di penampungan, lalu memusnahkan sisa-sisanya. Sementara itu, Holly mengarahkannya tentang apa yang harus ia katakan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Karena itu, Seth kemudian menelpon atasannya dan mengaku bahwa Nate meninggalkannya untuk berjaga, lalu tidak kembali lagi. Beberapa waktu kemudian, Seth membuang bagian terakhir yang masih tersisa ke sungai terdekat, berusaha menghapus jejak kejahatannya. Setelah kejadian itu, Seth dipenuhi rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Namun, Holly dengan dingin mengatakan bahwa seiring waktu semuanya akan terasa lebih mudah, dan pengalaman pertama memang selalu yang paling berat. Seth bersikeras bahwa semua itu hanyalah sebuah kecelakaan, tetapi Holly tidak setuju. Menurutnya, mereka berdua sebenarnya sama, dan memang terlahir untuk melakukan hal-hal seperti itu. Seth membantah pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain, serta semua yang ia lakukan semata-mata untuk mencegah Holly melakukan kejahatan lagi. Pada saat itu, Holly mencoba menggoda Seth, tetapi Seth menolak pendekatannya. Karena itu, Holly menuduh Seth tidak benar-benar mencintainya. Seth tetap bersikeras bahwa ia memang mencintainya, namun Holly menjadi sangat kesal hingga akhirnya Seth memilih meninggalkan ruang bawah tanah. Pada adegan berikutnya, seorang detektif datang ke penampungan hewan untuk menginterogasi Seth mengenai hilangnya Nate. Seth mengaku bahwa malam itu Nate menerima sebuah telepon,
harus menemui seseorang lalu meninggalkannya untuk berjaga. Namun detektif itu dengan cepat menemukan banyak kejanggalan dalam ceritanya. Ternyata tidak ada catatan siapapun keluar dari gedung pada malam itu, dan riwayat telepon Nate juga menunjukkan bahwa tidak ada panggilan masuk pada waktu yang dimaksud. Seth berusaha bersikap senormal dan sepolos mungkin, tetapi mulai terlihat jelas bahwa ia tidak akan mampu mempertahankan kebohongannya terlalu lama. Beberapa waktu kemudian, Seth datang menemui Holly untuk memberinya makan, tetapi Holly menolak makan karena masih marah setelah Seth menolak rayuannya. Hal itu terus berlangsung selama beberapa hari. Saat Seth bertanya apa yang sebenarnya salah, Holly dengan dingin mengatakan bahwa Seth tidak bisa menyelamatkannya ataupun memberikan apa yang ia butuhkan. Ketika Seth bertanya apa yang ia maksud, Holly menjawab bahwa ia membutuhkan bukti cinta sejati, lalu menuntut sesuatu yang ekstrem dari Seth. Seth pun merasa sangat terkejut dan langsung menolaknya. Namun, penolakan itu justru membuat Holly semakin gencar memanipulasinya. Holly mengatakan bahwa ia sempat percaya Seth adalah satu-satunya orang yang benar-benar akan selalu ada untuknya sampai akhir. Saat Seth berbalik hendak pergi, Holly dengan pahit berkata agar ia tidak perlu kembali lagi jika baginya Holly hanya dianggap seperti peliharaan semata. Belakangan terlihat bahwa Seth sangat terpengaruh oleh kata-kata Holly. Setelah memikirkannya cukup lama, ia kembali lagi ke ruang bawah tanah sambil membawa pisau. Di sana, Seth nekat melukai dirinya sendiri sebagai bukti pengorbanannya, sementara Holly memperhatikannya dengan rasa puas. Namun, begitu semuanya selesai, Holly segera merebut pisau itu dan mengancam akan melukai dirinya sendiri jika Seth tidak membuka pintu kandang. Seth pun panik dan dengan terpaksa membuka kunci kandang tersebut, yang akhirnya membebaskan Holly. Setelah bebas, Holly mendekatinya dan mengatakan bahwa Seth telah menyelamatkannya, dan itulah alasan ia mencintainya. Holly lalu menciumnya, tetapi ternyata itu hanyalah tipu daya untuk menyerangnya. Pada saat itu, Holly kembali melihat bayangan Claire, yang seolah-olah membukakan jalan untuknya. Adegan kemudian beralih ke beberapa waktu setelahnya, ketika Holly kini kembali bersama Eric dan keduanya tampak hidup bahagia bersama. Saat pasangan itu sedang sarapan, terungkap bahwa Holly kini telah menjadi seorang penulis yang karyanya sudah diterbitkan, dan ia merilis sebuah cerita yang jelas terinspirasi dari kehidupannya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk muncul di ponsel Eric. Ketika Holly memeriksanya, ia menyadari bahwa Eric kembali berselingkuh. Holly sempat melirik sebuah pisau dan terlihat menahan dorongan amarahnya. Tetapi pada akhirnya, ia berhasil mengendalikan diri, lalu mengembalikan ponsel itu kepada Eric. Setelah itu, Holly pergi ke sebuah gudang terbengkalai, tempat ia mendekati sebuah kandang yang menahan seorang pria. Dengan tenang, Holly mengatakan bahwa pagi tadi ia hampir saja menyakiti Eric, tetapi berhasil menahan diri karena memikirkan pria itu. Pada titik itu, terungkap bahwa pria tersebut adalah Seth. Kini, Seth berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan hingga hampir tidak bisa melihat atau berbicara. Dari situ, tampak bahwa Holly akhirnya berhenti membunuh orang lain, tetapi melampiaskan sisi gelapnya kepada Seth. Pada akhirnya, Seth memang berhasil menyelamatkan Holly, tetapi harus membayar harga yang sangat besar dengan kehilangan kebebasan dari hidupnya sendiri.